Tadi kesibukannya Mbak Sasha apa? Saya kuliah. Oh, jadi seorang mahasiswa. Gimana awal perkuliahan minggu ini kan awal tahun ajaran baru ya? Iya. Lumayan agak sibuk ya. Sudah mulai banyak tugas, Mbak? Iya, sudah setiap matkul itu sudah ngasih tugas semua. Jadi sibuk sekali. Wah, pasti seru banget ya. Saya juga udah mulai duduk sama masa-masa kuliah saya dulu. Ya, kemarin kan Mbak Sasha sudah menghubungi saya via WhatsApp. Ini ada apa? Ada yang mau bicarakan dengan saya atau gimana? Gimana ya? Saya bingung kalau ditanya itu gimana. Gak apa-apa gitu. Jadi sebelumnya saya mau tanya Mbak Sasha pernah melakukan proses konseling tidak? Belum pernah sama sekali ya? Terus tahu saya membuka praktek konseling dari siapa? Dari itu, lihat-lihat di Instagram. Oh, udah bantu follow dong pasti. Sudah dong. Bagus. Iya, jadi Mbak, proses konseling ini nanti akan kita laksanakan selama 45 menit. Jadi nanti kalau selama waktu 45 menit itu tidak selesai, nanti kita bisa menjadwalkan ulang untuk proses konseling. Nah, di sini saya memegang teguh asas kerahasiaan. Jadi Mbak Sasha nggak perlu khawatir cerita atau apapun yang Mbak Sasha sampaikan itu akan tersebar luas di luar sana. Jadi dari sini Mbak Sasha bisa mengerti dan bisa dipahami. Nah, silakan ambil nafas dulu, relax dulu, tenang, nggak perlu gugup. Di sini hanya ada saya, hanya ada Mbak Sasha gitu. Ya soalnya kan baru pertama kali ya, jadi agak kurang pede gitu loh mau cerita. Iya, nggak apa-apa Mbak Sasha bisa tenang dulu. Apa perlu saya ambilkan air minum Mbak? Hari puasa. Oh iya, ya jadi gitu Mbak, jadi gitu. Tenang dulu. Mungkin ada sesuatu yang mengganjal sampai akhirnya Mbak Sasha tertarik ngobrol sama saya di sini. Jadi gini Bu, sebenarnya saya itu sangat merasa insecure atas diri saya sendiri. Insecure? Insecure-nya insecure yang bagaimana? Ya, nggak pede gitu ketemu sama orang-orang. Alasan Mbak Sasha nggak pede ketemu dengan orang lain. Alasan nggak pede itu karena Karena saya merasa kurang cantik. Mbak Sasha merasa kurang cantik. Apalagi kulit saya kan gelap ya Bu. Jadi itu buat saya tambah insecure gitu loh. Soalnya saya itu berpikir kalau andaikan kulit saya itu nggak gelap, pasti kan mendingan gitu ya, nggak terlalu jelek. Sebelumnya Mbak Sasha apa punya pasangan saat ini? Punya pasangan. Rasa insecure ini, rasa tidak percaya diri, terus Mbak Sasha merasa Mbak Sasha jelek, gelap, itu muncul saat apa? Apa pernah ada perlakuan dari seseorang atau lingkungan Mbak Sasha yang kurangnya? Nah itu Bu, jadi kan pacar saya ini kan orangnya putih ya Bu. Nah itu makanya teman-teman saya itu pas saya SMA itu mereka tuh sering bilang itu loh, kok bisa pacaran sama aku sedangkan aku ya jelek, kulitnya gelap, kok bisa dia itu mau gitu loh, sedangkan dia kan orangnya lumayan ganteng, putih juga kulitnya. Jadi saya merasa tertekan dari semua perkataan. Jadi karena teman-teman yang membuat Mbak Sasha menyimpulkan bahwa Mbak Sasha itu memiliki kekurangan dan akhirnya insecure juga sama pasangan. Iya. Sebelumnya kalau boleh saya tahu, saat memulai hubungan ini Anda berpacaran, itu yang memutuskan untuk memulai hubungan apa? Mbak Sasha yang menyatakan pasangan atau masih? Iya. Masnya kan? Iya. Apakah Masnya pernah bilang Mbak Sasha tidak cantik, Mbak Sasha itu jelek, Mbak Sasha itu hitam atau? Ya enggak sih, kalau dia itu selalu bilang saya itu cantik. Cuman kan saya nggak percaya ya Bu. Soalnya teman-teman saya itu banyak yang bilang saya itu gelap dan emang kenyataannya gelap kan Bu, nggak putih. Jadi kalau kamu tadi kan sudah mengatakan kalau kamu andai kamu lebih putih dan kamu lebih bersih, kamu akan merasa cocok dengan pasanganmu gitu. Gini Mbak Sasha, coba dipikirkan ulang. Menurut kamu pemikiran seperti itu apakah sudah bisa menyelesaikan masalahmu? Iya Mbak Sasha, jadi pemikiran yang seperti itu tidak menjamin untuk dapat menyelesaikan permasalahannya dari Mbak Sasha. Andai Mbak Sasha lebih ditakdirkan memiliki kulit lebih bersih,
Mbak Sasha merasa cantik, Mbak Sasha merasa bersih, apakah Masnya akan suka dengan Mbak Sasha? Apakah menjadi seperti itu? Tidak tahu. Apakah pasangannya Mbak Sasha pernah mengeluhkan atas mohon maaf sebelumnya. Ini teman-teman Mbak Sasha yang mengatakan Mbak Sasha keadaan seperti ini, masih tahu nggak? Tidak tahu. Masih nggak tahu. Mbak Sasha pernah memvalidasi nggak ke Masnya kalau aku ini cantik nggak sih? Aku ini gimana gitu penilaiannya Masnya? Terus Masnya? Ya dia bilang kalau aku itu punya keistimewaan tersendiri. Jadi Mbak Sasha, kalau Mbak Sasha masih berpegang teguh dengan pemikiran Mbak Sasha tidak cantik, Mbak Sasha tidak pantas disanding dengan Masnya, apakah itu bisa apakah itu menurut Mbak Sasha adil untuk Mas? Saya rasa tidak. Mbak Sasha, jadi apa ada hal yang lebih menggila lagi? Apa ada hal yang menggila lagi? Sebenarnya saya itu bingung ya Bu. Emang benar kata ibu tadi, teman pacar saya itu menerima saya apa adanya meskipun kulit saya itu gelap. Tapi yang selama ini membuat saya tertekan itu dari teman-teman saya. Mereka itu selalu mengolok-olok tentang kulit saya yang gelap ini, Bu. Dan itu membuat saya frustasi. Jadi saya itu sampai bingung gitu loh, gimana caranya biar mereka itu berhenti ngolok-ngolok saya sampai bingung saya. Tarik nafas dulu, tenang. Gak apa-apa. Sejauh ini Mbak Sasha pernah melakukan apa? Mereka apakah Mbak Sasha membalas perkataan mereka atau bagaimana? Tidak, saya tidak. Kamu tidak berani membalas itu. Jadi kalau saya simpulkan berarti kamu ini merasa insecure karena kulit kamu merasa tidak cantik, kamu merasa tidak pantas dengan pasangan kamu tertekan, kamu marah oleh teman-teman kamu, lingkungan kamu yang terus saja mengolok-olok akan keadaan kamu. Tapi sejauh ini kamu tidak pernah melakukan apapun, kamu tidak pernah membela diri kamu tidak percaya dengan diri kamu sendiri bahwa kamu itu cantik, kamu itu sempurna, kamu itu tidak pernah merasa masalah melakukan itu. Jadi sebenarnya perasaan apa yang ingin kamu selesaikan di sini, Mbak? Karena saya lihat perasaan marah itu ada, tapi kamu tidak bisa mengungkapkan ke orang lain. Kamu hanya menerima dan akhirnya kamu pendam. Kamu tidak pernah mencoba mengatakan kepada mereka. Mereka kan teman-teman kamu, bukan? Mereka teman-teman yang biasa bermain sama kamu. Tapi kamu tidak pernah mengatakan pada mereka kalau kamu tidak nyaman dengan kata-kata itu. Meskipun mungkin mereka mengatakan kalau itu cuma bercanda, tapi kamu tidak pernah mengatakan ke mereka kalau kamu itu terganggu. Tidak pernah. Karena saya rasa emang perkataan mereka itu benar. Kenapa kamu memvalidasikan seperti itu? Kenapa kamu membenarkan? Kalau orang yang paling dekat sama kamu, teman-temanmu atau pasanganmu? Pasangan saya. Pasanganmu ada mencela kamu? Pasanganmu ada menghina kamu? Pasanganmu pernah mengatakan kamu buruk? Ya. Yang selama ini ada buat kamu pasanganmu atau teman-temanmu? Pasangan saya. Jadi dari sini Mbak Sasha sudah bisa menyimpulkan Mbak Sasha harus bersikap sebagaimana teman-teman Mbak Sasha. Saya masih bingung ya. Gini Mbak Sasha, kan Mbak Sasha tidak pernah melakukan pembelaan terhadap diri Mbak Sasha. Iya. Kenapa tidak mencoba untuk membela diri, untuk mengatakan tidak nyaman ke teman-teman Mbak Sasha, mengatakan aku itu nggak seburuk itu, aku cantik, aku baik, aku sempurna di mata pasanganku, di mata orang yang menerima aku. Karena saya takut kalau saya mengatakan hal itu mereka jadi nggak mau berteman lagi. Ketakutanmu itu sudah pernah kamu lakukan tidak? Sudah pernah kamu coba tidak? Karena kamu tidak pernah mencoba, makanya ketakutan itu selalu ada dan menghantui kamu sampai saat ini. Tapi dari mana saya bisa mendapatkan keberanian itu, Bu? Nyatanya sampai sekarang saya masih merasa takut. Keberanian itu akan muncul ketika kamu
melihat dirimu sendiri di depan cermin. Coba nanti sepulang dari sini, Mbak Sasha lihat keseluruhan badannya Mbak Sasha di depan cermin. Mbak Sasha lihat semua kelebihan dan kekurangan yang ada di diri Mbak Sasha. Tanamkan pada diri Mbak Sasha kalau Mbak Sasha itu baik. Mbak Sasha berkulit gelap itu tidak buruk. Toh banyak juga model-model atau artis-artis yang berkulit gelap dan berhasil. Mbak Sasha pernah mengetahui itu? Kenapa Mbak Sasha harus terkurung dengan rasa insecure itu, rasa insecure yang diciptakan oleh teman-teman yang menurut saya bisa saya katakan kalau teman-teman Mbak Sasha itu lumayan toksik. Kalau harusnya Mbak Sasha bisa meng-up diri Mbak Sasha lebih baik lagi dengan pertemanan yang lebih baik, lebih sehat. Jadi saya harus menjauhi teman-teman saya. Tidak, saya tidak mengatakan Mbak Sasha harus menjauhi. Tapi coba lihat dulu sama diri Mbak Sasha. Mbak Sasha lakukan apa yang saya katakan tadi di depan cermin. Mbak Sasha lihat diri Mbak Sasha secara keseluruhan. Ketika teman-teman Mbak Sasha melakukan positioning lagi ke Mbak Sasha, coba Mbak Sasha katakan, Mbak Sasha ungkapkan apa yang ada di diri Mbak Sasha. Mbak Sasha ungkapkan apa masalahnya. Mbak Sasha katakan kalau Mbak Sasha itu gak suka melakukan seperti itu. Kalau memang teman-teman Mbak Sasha tetap melakukan hal itu atau mereka cuma beralibi itu hanya bercanda, berarti harusnya Mbak Sasha sudah tahu kalau teman-teman Mbak Sasha itu tidak baik. Apa tidak apa kalau dengan saya bilang seperti itu? Kalau itu untuk kebaikan diri sendiri, yang tahu diri kamu adalah diri kamu, bukan orang lain, bukan teman-teman kamu, bukan pasangan kamu, bukan orang tua kamu. Jadi yang mengetahui diri kamu adalah diri kamu. Kamu nyamannya bagaimana itu kamu yang tahu. Kebahagiaanmu itu tanggung jawab sendiri, bukan tanggung jawab orang lain. Jadi kalau kamu terus-terusan terbelenggu sama omongan-omongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, ya kamu selamanya akan seperti itu. Apakah kamu mau terus-terusan seperti itu? Kamu nggak mau kan? Kamu tidak mau terus-terusan merasa insecure, merasa beda sama orang lain, kamu tidak mau kan? Jangan. Coba saja. Coba dipikirkan, tenangkan hatinya. Baik Bu, saya akan mencoba. Ya Mbak Sasha harus mencoba dulu, karena ini juga waktunya sudah habis, waktu konsultasi kita sudah habis. Mungkin kita belum menyelesaikan ini sampai selesai, jadi kita bisa menjadwalkan ulang pertemuan ke depan. Apa bisa begitu Mbak Sasha? Boleh Bu. Ya, untuk cepat ngomong. Ibu kosongnya hari apa? Mbak Sasha tertarik untuk melakukan proses konseling lagi di tanggal berapa? Saya maunya minggu depan. Minggu depan. Nanti akan saya hubungi ulang di WhatsApp. Kan nomor Mbak Sasha sama dengan yang semalam. Nah, nanti saya akan menghubungi ulang di WhatsApp. Nanti saya akan kasih tahu tanggal saya hari apa. Nanti kita bisa menjadwalkan ulang via WhatsApp. Nanti kalau memang Mbak Sasha ada apa-apa, Mbak Sasha akan melakukan apa yang saya minta tadi. Nanti pertemuan depan akan saya tanyakan perbedaannya bagaimana. Gitu ya Mbak Sasha. Terima kasih atas waktunya Mbak Sasha. Terima kasih juga Bu, saya Sama Mbak.